Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu menjelaskan tentang asbab nuzul. Saya Linda Agustin Widiawati Lestari dengan NIM 233161021, Prodi Tadris Matematika kelas 1A. Yang pertama yaitu definisi asbab nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya yang pertama berupa konflik sosial, seperti ketegangan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, kesalahan besar, seperti kasus seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Dan yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik itu berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang lewat, atau sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu macam-macam asbab an-nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Yang kedua, ta'adud al-nazil wa al-asbab wahid. Baik, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang ayat atau wahyu itu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya yaitu turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak berada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tiada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang selanjutnya yaitu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya yaitu surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10 yang berbunyi Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yang artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Ad-Dukhan ayat 15 yang berbunyi Inna kashiful adabi qalilan innakum aidun. Artinya, sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Namun,
Setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat selanjutnya, yaitu Ad-Dukhan ayat 16, yang berbunyi, Yauma nabtishul batsyatal kubro inna muntaqimun, yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksa itu akan turun di waktu Perang Badar. Kemudian yang ketiga itu redaksi dan makna ungkapan sabab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sharih atau jelas dan muhtamila atau masih kemungkinan atau belum pasti. Sharih atau jelas. Ungkapan riwayat sharih yang memang jelas menunjukkan sabab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz pendahuluan. Contoh kata-katanya itu, sebab turut ayat ini adalah telah terjadi titik-titik maka turunlah ayat titik-titik. Telah terjadi Perang Badar maka turunlah ayat ini gitu. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya tentang titik-titik maka turunlah ayat titik-titik. Gitu. Jelas kan turunnya ayat ini itu karena sebab apa? Kan jelas. Setelah terjadi kayak pernah terjadi apa? Kemudian ditanya tentang, kan Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, jadi turunlah ayat ini. Yang selanjutnya yaitu muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik. Saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Seperti masih ragu gitu ya. Kira-kira gitu. Ada kalimat kira-kira, kata. Saya kira gitu. Jadi belum pasti. Masih ada kemungkinan. Yang keempat, yaitu fungsi asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul memiliki banyak fungsi yang utama, di antaranya 1. Mengetahui hikmah pensyariatan hukum, mengkhususkan hukum, memastikan makna ayat Al-Quran dan menghilangkan kerancuan maknanya. Yang ketiga, memahami dan memantapkan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya. Yang selanjutnya yaitu contoh dari asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul dalam bentuk peristiwa yaitu berupa kesalahan yang serius. Peristiwa berupa kesalahan contohnya seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat sedang dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca surah Al-Kafirun. Dari peristiwa tersebut maka menyebabkan turunnya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu. Adapun arti dari surat An-Nisa ayat 43 yang tadi saya bacakan yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Maksud dari ini itu larangan. Bagi siapa yang mabuk itu dilarang untuk sholat karena dia itu belum sadar dan tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dan dengan sebab ini maka terjadilah
turun surat An-Nisa ayat 43 ini. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.